warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sekarang yang bertugas untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa? Oh ya, Mbak Alifa, silahkan maju ke depan. Mbak Alifa ingin menyanyikan lagu apa? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka, yuk. Indonesia tanah air merah, pusaka radian jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih ya Mbak Alifa. Sekarang Bu Ulfa absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Ya, alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kondisi badan ya, karena cuacanya seperti ini. Kalau beli jajan, jangan sembarangan. Beli jajan yang ada bungkusnya ya, biar tidak gampang sakit. Sekarang Bu Ulfa absen. Alifa Zuriska Pratama hadir. Alvaro, iya. Amanda hadir. Adina Rahma, iya. Akila, Arofi, Arga, iya. Alhamdulillah semuanya masuk. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Ulfa mau tanya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Kisah Nabi Ilyasa. Betul sekali, kisah Nabi Ilyasa. Dari kisah Nabi Ilyasa itu apa yang bisa kita petik pelajarannya? Coba, ada yang ingat? Iya, Nabi Ilyasa menciptakan kaum yang rukun dan makmur. Kenapa kaumnya Nabi Ilyasa itu bisa rukun dan makmur? Oh iya, betul sekali. Berarti kalian masih ingat. Kaumnya Nabi Ilyasa kok bisa rukun dan makmur karena bertakwa kepada Allah. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan pembelajaran itu nanti diharapkan kalian bisa apa? Menemukan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Mengaitkan sikap teladan Nabi Muhammad dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan dan
menyusun tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Setelah itu nanti kalian bisa menunjukkan sikap teladan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian bisa mengembangkan dan menentukan sikap apa saja dari sikapnya Nabi Muhammad yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya. Oke, biar tambah semangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah. Ya, karena sudah semangat berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini dong? Siap. Iya, siap. Sekarang Bu Ulfa tanya. Ada yang tahu siapa Nabi Muhammad itu? Ya, Mas Niko? Betul sekali, Nabi yang terakhir. Sekarang sosok seperti apa Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Iya, Mbak Rara. Nabi Muhammad adalah nabi yang jujur. Iya, Nabi Muhammad adalah nabi yang jujur. Betul sekali. Selain jujur, ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak Alifa. Adalah nabi yang penyayang. Nabi Muhammad adalah nabi yang penyayang. Pinter semua, jawabannya betul semua. Dari beberapa sikap yang disebutkan oleh temanmu tadi, masih banyak lagi sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Nanti bisa kalian simak di video pembelajaran yang akan Bu Ulfa tayangkan. Tapi sebelum itu kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Nanti Mas Guntur berhitung 1 sampai berhenti di nomor 5. Setelah nomor 5 nanti mengulangi lagi ke nomor 1 ya. Seperti itu ya. Coba sekarang Mas Guntur berhitung. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tahu nomornya masing-masing ya? Sekarang yang nomor 1 silahkan berkumpul dengan yang nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2. Begitu juga seterusnya. Yuk silahkan. Nah, kalian sudah membentuk kelompok ya. Bu Ulfa absen dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Iya. Alhamdulillah kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang sebelum video Bu Ulfa tayangkan, Bu Ulfa akan membagikan lembar kegiatan yang nantinya ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Mengerti? Ya. Sudah menerima semua lembar kerjanya? Nah, Bu Ulfa akan menayangkan video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Tolong nanti videonya diperhatikan dan disaksikan dengan baik. Karena informasi yang ada di dalam video itu nanti sebagai dasar kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Bu Ulfa bagikan tadi. Mengerti anak-anak? Ya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Silahkan disaksikan dan diperhatikan, disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum memulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mempelajarinya nanti, kalian bisa memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad, serta bisa mengaitkan keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menyimpulkan dan menunjukkan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semakin ramai dikunjungi para peziarah, demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan, tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib menjadikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini belum juga kita dapatkan. Ya, istri, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia, hampir semua teman-teman Susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku, insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan untuk kemas-kemas dahulu. Bagaimana videonya anak-anak? Iya, bagus. Baiklah. Nah, untuk memudahkan kita menghafal kisah Nabi Muhammad, yuk kita nyanyikan tentang kisah Nabi Muhammad melalui lagu. Siap anak-anak? Siap. Oke, yuk sekarang kita menyanyikan kisah Nabi Muhammad melalui lagu. Ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua pernah tertulia dari orang ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kakeknya meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, tekan saat remaja.
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Menyenangkan kan? Nah, melalui lagu itu nanti kita bisa mudah untuk menghafalkan kisah Nabi Muhammad mulai dari bayi sampai dewasa. Nah, dari video pembelajaran tadi yang bisa kita ambil garis besar pembelajarannya yaitu Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 di tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan gajah dari Raja Abraha menyerang Mekah, menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Lahir pada 12 Rabiul Awal. Terus Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Nabi Muhammad itu masih dalam kandungannya. Siapa ibunya namanya? Aminah ya. Aminah itu ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, setelah lahir Nabi Muhammad langsung diberikan kepada ibu susunya. Siapa namanya ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad dirawat oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada Siti Aminah. Nah, setelah Nabi Muhammad berapa tahun ibunya meninggal dunia? 6 tahun. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ibunya Nabi Muhammad meninggal. Terus setelah itu Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib kakeknya. Terus dirawat oleh kakeknya. Terus pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Lalu hak asuhnya Nabi Muhammad diserahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Iya, Abu Thalib itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Pada masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad itu diajak oleh pamannya untuk menggembala kambing. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi binatang. Nah, itu setelah menggembala kambing, terus pada masa remajanya Nabi Muhammad ikut pamannya untuk berdagang, ya berjualan atau berdagang. Sekarang setelah kalian menyaksikan video tadi, coba kalian ceritakan kembali kisah yang terdapat dalam video tadi menurut bahasa kalian sendiri. Silahkan dikerjakan di lembar kegiatan yang Bu Ulfa bagikan tadi secara berkelompok. Yuk, silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah.
Ya, sudah selesai. Sekarang ayo coba kelompok mana yang ingin maju ke depan membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ya, Mas Rehan. Dari kelompok 1, silakan Mas Rehan. Oh iya, kelompok 5. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad diberi wahyu pada usia 40 tahun. Ya, terima kasih ya Mas. Tangan untuk Mas Rehan anak-anak. Ya, ada yang mau mengomentari dari hasil diskusi kelompok 5? Ya, Mbak Alifah, coba. Sudah bagus tapi kurang sedikit ya. Nanti bisa dilengkapi ya Mas Rehan. Sekarang dari kelompok mana lagi yang ingin membacakan hasil diskusinya? Oh iya, kelompok 2, Mbak Rara, silakan. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya, bekerja keras dan terpercaya. Karena itu Nabi Muhammad disebut dengan Al-Amin. Selain itu Nabi Muhammad juga menyayangi anak yatim. Iya, terima kasih Mbak Rara. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dari pembacaan hasil diskusinya tadi, ada yang mau mengomentari? Ya, Mas Niko, apa komentarnya? Sudah bagus? Ya, sudah bagus. Nah, kalian tadi sudah menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad secara bahasa kalian sendiri. Sekarang, dari video tadi, ada sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Nah, sikap-sikap itu tadi kalian tulis di lembar kegiatan yang akan Bu Ulfa bagikan. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang Bu Ulfa bagikan lembar kegiatan yang kedua, dikerjakan secara berkelompok. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Yuk, sekarang kelompok mana yang ingin maju? Ya, kelompok 1, Mas Farul. Contoh sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keras, kurang keras, temannya tidak mendengar. Hari-hari. Dan sikap jujur. Bekerja keras. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok mana lagi yang ingin maju? Iya, kelompok 4. Yuk, silahkan maju kelompok 4. Contoh sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, Penyayang, terpercaya. iya. Terima kasih Mbak Andin. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekarang LKPD-nya, lembar kerjanya dikumpulkan. Yuk,
waktunya masuk ya. Setelah kita menyimak video pembelajaran dan mengerjakan lembar kegiatan tadi, pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yuk, coba siapa yang tahu? Iya, Mas Anggoro? Nabi Muhammad adalah nabi yang jujur, betul sekali. Dari sikap Nabi Muhammad yang jujur tadi bisa kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus bersikap jujur? Ada yang tahu? Ya, Mbak Alifah. Kalau kita jujur, kita akan mendapatkan banyak teman. Selain jujur, sikap apa lagi yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad? Mbak Rara? Nabi Muhammad adalah nabi yang pemaaf. Dengan saling memaafkan, hidup kita akan menjadi tentram, damai, dan tenang. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Iya, menyenangkan, alhamdulillah. Adakah yang mengalami kesulitan pada pembelajaran hari ini? Nah, kalian tadi sudah menyaksikan video, terus berdiskusi untuk mengerjakan lembar kegiatan. Berarti kalian sudah paham apa pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi melalui link Google Form yang sudah Bu Ulfa share linknya di grup WA. Sudah menemukan linknya di grup WA? Ya. Nah, itu silahkan dikerjakan secara mandiri, secara jujur ya. Yuk, sekarang silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Yuk, dilihat linknya di grup WA. Yuk, sekarang mulai dikerjakan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un. Nanti silahkan kalian pelajari pelajaran surat Al-Ma'un di rumah ya. Iya, sekarang baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pesan Bu Ulfa, jangan lupa sholat 5 waktu, rajin mengaji, membantu orang tua, dan rajin belajar. Mengerti anak-anak? Nah, sekarang silahkan kalian boleh istirahat. Pulang.